Halo sahabat, Labirin Kehidupan karya Pendeta Yowas Adi Prasetya kembali kami sampaikan untuk Anda. Tulisan kali ini berjudul Mencintai Dunia. Saya Uli Manalu. Orang Kristen pada masa kini tampaknya sangat fasih dengan ungkapan-ungkapan yang mencemooh dunia. Ungkapan ini seperti berikut: jangan serupa dengan dunia, atau kita tak boleh cinta dunia, atau sekadar berkata duniawi. Dunia seolah harus dijauhi sebab berpotensi mencemari kemurnian iman kita. Tentu saja ungkapan-ungkapan tersebut bukan tanpa dasar. Dengan mudah kita bisa menemukan teks-teks Alkitab yang memang mendorong kita untuk bercuriga pada dunia. Ungkapan pertama misalnya adalah tulisan Paulus dalam Roma 12 ayat 2 yang lengkapnya berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Juga berkali-kali kita diminta untuk tidak mengasihi dunia. Tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, 2 Timotius 4 ayat 10, dan sebagainya. Tetapi sahabat, benarkah demikian? Benarkah kita tak boleh mencintai dunia? Bukankah Allah kita sendiri sungguh-sungguh mencintai dunia, bahkan cintanya kepada dunia ini begitu besar sampai-sampai ia rela menyerahkan anaknya sendiri? Yohanes 3 ayat 16. Apa yang keliru di sini? Jangan-jangan persoalannya adalah karena kita memahami kata dunia secara keliru atau terlalu sempit. Untuk itu mari kita melihat bagaimana kata dunia dalam bahasa Yunani yang adalah kosmos dipahami di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Yohanes 1 ayat 10 tampaknya menjadi teks yang pertama-tama harus kita tengok. Tertulis demikian, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 3 kali kata dunia atau kosmos dipakai di sana, dan ternyata ketiganya memiliki makna yang sangat berbeda. Pada anak kalimat pertama yang berbunyi ia telah ada di dalam dunia. Kata dunia di sini dipahami secara fisik sebagaimana adanya dunia ini kita alami lengkap dengan segala isinya. Singkatnya ia berwatak netral. Di dalam anak kalimat yang kedua yang berbunyi dunia dijadikan olehnya. Dunia dipahami sebagai ciptaan Allah yang memperoleh jati dirinya karena dibuat dan dibentuk oleh Sang Pencipta. Sahabat, tradisi Yahudi dan Kristen secara konstan menyatakan kebaikan dunia yang diciptakan Allah ini. Allah mencipta dengan cinta lewat kreativitas ilahi yang menakjubkan. Dalam hal ini dunia punya makna yang sangat positif. Kita lihat makna ketiga, muncul secara negatif di dalam anak kalimat terakhir yang berbunyi dunia tidak mengenalnya. Dunia di sini muncul sebagai sebuah perlawanan dan penolakan terhadap cinta Allah. Makna ketiga ini dilanjutkan di dalam ayat berikutnya yang berbunyi, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11. Dunia yang seharusnya bermakna positif karena menjadi kepunyaan Allah itu, justru karena dosa kini tidak mengenal dan menerima Allah yang hadir di dalam Kristus. Nah, tahulah kita kini bahwa semua klaim yang negatif mengenai dunia sesungguhnya sedang diarahkan pada makna ketiga dari kata dunia. Maka nasihat untuk membenci dunia sesungguhnya harus dipahami sebagai sebuah nasihat untuk tidak hidup seperti mereka, yaitu orang-orang dunia yang menolak Allah. Akan tetapi nasihat ini tidak menyarankan orang-orang Kristen untuk membenci manusia-manusia yang hidup di dunia, melepaskan diri dari semua persoalan dunia, atau bahkan melarikan diri dari dunia. Sikap membenci dunia secara spiritual sangat bermasalah sebab sikap ini berlawanan dengan sikap dan tindakan Allah yang teramat mencintai dunia. Sahabat, bagaimana mungkin kita membenci apa yang dicintai Allah? Sama seperti bagaimana kita dapat mengasihi apa yang dibenci Allah, yaitu dosa. Yohanes 3 ayat 16 dengan sangat gamblang memaparkan betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Kata dunia di dalam ayat ini tidak perlu dipahami secara positif, seolah-olah dunia dicintai karena dunia menerima Allah.
Kasih Allah pada dunia sangatlah besar karena dunia menerimanya. Sebaliknya sahabat, dunia pada ayat ini bermakna negatif. Namun justru karena itu, pesan Yohanes 3 ayat 16 menjadi lebih kuat lagi. Kasih Allah pada dunia sangatlah besar sekalipun dunia menolaknya. Singkatnya, cinta ilahi pada ayat favorit banyak orang Kristen ini adalah cinta tanpa syarat. Karena cinta Allah lebih besar daripada penolakan dunia, maka Allah justru mendekati dunia dengan menyerahkan dirinya melalui Kristus. Cinta Allah pada dunia berhadap-hadapan secara frontal dengan penolakan dunia kepada Allah. Namun tidak secara simetris, sebab cinta Allah jauh lebih kuat daripada penolakan dunia tersebut. Jika inilah logika cinta ilahi, entah apakah cinta memang memiliki logika, maka sikap membenci dunia sungguh berseberangan dengan apa yang Allah lakukan. Menolak dunia, dengan demikian sama halnya dengan menolak cinta Allah itu sendiri. Sahabat, keterarahan Allah yang penuh kasih pada dunia ini menjadi tema yang sangat mendasar di dalam seluruh tulisan Yohanes, mulai dari Injil Yohanes hingga Kitab Wahyu. Pesan cinta pada dunia ini begitu konsisten di tengah teks-teks yang memahami dunia secara negatif, yang celakanya lebih kerap disukai orang Kristen. Gagasan mengenai cinta pada dunia ini tentulah tidak serta-merta membuat kita lupa bahwa tetap saja ada pemahaman di dalam teks-teks Yohanes bahwa dunia di sisi lain memang bermakna negatif dan harus disikapi secara berhati-hati. Hanya saja, sikap ini tidak boleh diartikan sebagai sebuah pembenaran bagi kehidupan yang menghindar dan lari dari urusan dunia. Doa Yesus versi Injil Yohanes, sahabat, dengan sangat jelas menunjukkan betapa pentingnya menjaga kedua sikap ini bersama-sama, yaitu sikap mencintai dan terlibat di dalam dunia dan sikap berhati-hati pada dunia yang menolak Allah. Kedua sikap ini diterjemahkan ke dalam dua ungkapan yang sangat terkenal, bukan dari dunia, dalam Yohanes 17 ayat 14 dan 16, dan di dalam dunia, Yohanes 14 ayat 11. Kedua ungkapan ini lantas bukan sekadar berbicara tentang sikap Kristiani terhadap dunia, namun juga tentang identitas Kristiani dalam relasi dengan dunia. Murid-murid Kristus adalah orang-orang yang bukan dari dunia, namun berada di dalam dunia. Identitas ganda ini harus dipertahankan bersama-sama. Memang menegangkan, namun jika diolah secara kreatif, keduanya akan mampu menampilkan model hidup Kristiani yang tepat. Menekankan identitas bukan dari dunia dan mengabaikan identitas di dalam dunia hanya akan menciptakan orang-orang yang membenci dunia dan melarikan diri dari persoalan dunia. Sebaliknya sahabat, tetap di dalam dunia, namun mengabaikan identitas bukan dari dunia, dapat dengan mudah membuat orang-orang Kristen kehilangan identitas dan keunikannya. Lebih dari itu, murid-murid Kristus diundang untuk tetap berada di dalam dunia, bukan saja karena memang dunia ini adalah satu-satunya tempat tinggal kita, melainkan juga karena dunia ini sangat dicintai Allah. Karena itu sahabat, doa Yesus di dalam Yohanes 17 ini juga memberikan dimensi identitas Kristiani yang ketiga, yaitu bahwa mereka diutus oleh Allah ke dalam dunia. Ada di ayat yang ke-18. Sahabat, misi pengutusan ini tak lain adalah wahana orang-orang Kristen untuk mengambil bagian ke dalam misi Sang Bapa yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Yohanes 3 ayat 16, yaitu misi cinta ilahi. Sahabat, demikian Labirin Kehidupan. Untuk Anda yang membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan bisa menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.